Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan tetap semangat, walaupun mungkin masih ada yang kesulitan karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Baik teman-teman, pembahasan kali ini mengenai tingkat kredit macet di triwulan pertama 2023 sangat naik dengan signifikan. Ini dikabarkan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana penjelasannya? Silakan simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembahasan kali ini mengenai kredit macet di triwulan pertama tahun 2023 sudah sangat naik dengan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2022. Dan OJK sudah mengabarkan bahwa angka gagal bayar atau tingkat kredit macet di pinjaman online di awal tahun 2023 ini sudah menyentuh angka 1,14 triliun rupiah. Bayangkan ini kredit macet di pinjaman online sudah menyentuh angka 1,14 triliun rupiah. Dan ini dipengaruhi atau diakibatkan oleh salah satunya yaitu cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC-DC pinjaman online yang banyak sekali yang tidak beretika, banyak sekali yang meneror dengan ancaman, caci maki, intimidasi, bahkan penekanan sehingga nasabah banyak yang ketakutan karena memang sudah tidak mampu bayar, tidak punya kemampuan untuk bayar. Akhirnya nasabah ini memutuskan untuk gagal bayar. Nah, itulah salah satu penyebab angka kredit macet di fintech ini semakin meroket, semakin meninggi. Sehingga saat ini di triwulan pertama tahun 2023 ini sekitar bulan Maret itu sudah menyentuh angka 1,14 triliun rupiah. Sangat signifikan sekali naiknya. Dan buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini masih ketakutan karena gagal bayar dan telat bayar di aplikasi pinjaman online, sebaiknya kalian tenangkan saja dulu pikiran kalian, lupakan pinjaman online dan jangan lagi memikirkan pinjaman online. Kalian fokus dulu membangun dan menata hidup kalian yang sebelumnya sudah hancur karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Kalian tidak sendiri karena banyak sekali teman-teman kita yang sama senasib seperti kalian, yaitu mengalami yang namanya telat bayar bahkan gagal bayar di pinjaman online. Dan kabar terbaru dari OJK ini menjelaskan bahwa tingkat gagal bayar atau kredit macet di pinjaman online ini didominasi oleh kaum milenial. Jadi kaum milenial ya antara usia sekitar 19 tahun sampai 34 tahun. Jadi banyak sekali kaum milenial atau anak-anak muda yang menggunakan pinjaman online sebagai alternatif untuk mendapatkan dana instan agar mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat hanya dalam hitungan menit, bahkan tidak lebih dari 2 jam itu dana sudah bisa cair di rekening kita. Itu jadi didominasi oleh kaum milenial. Tapi ada juga nasabah-nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini antara usia 35 sampai 54 tahun, itu banyak juga. Lalu bahkan ada yang usianya sudah di atas 54 tahun juga, ada yang mengalami telat bayar dan gagal bayar. Tapi seluruhnya dari semua orang yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini mayoritas didominasi oleh kaum laki-laki. Jadi sisanya adalah perempuan sekitar 35% dan sisanya adalah didominasi oleh kaum laki-laki. Itu menurut dari kabar dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini angka 1,14 triliun rupiah ini bukanlah angka yang kecil. Sehingga setelah OJK mengetahui jumlah tersebut, OJK membuat sebuah keputusan bahwa akan moratorium izin pinjol akan dicabut. Tapi hal ini hanyalah sementara waktu yang akan diberlakukan di triwulan ketiga tahun 2023, yaitu sekitar bulan Juli sampai September. Itu tujuannya untuk merevisi semua pinjaman online ini
dan akan merubah izin atau akan membuat izin baru untuk semua pinjol tersebut. Ya mungkin saja OJK akan memperbaiki sistem yang ada di pinjaman online kalau memang OJK tersebut menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online tersebut. Dan nasabah gagal bayar hanya berharap semoga aturan-aturan ini tidak memberatkan nasabah dan bisa lebih memberikan solusi kepada nasabah-nasabah yang saat ini sedang kesulitan karena telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Semoga saja angka kredit macet ini, kalau memang ada solusi terbaik dari Otoritas Jasa Keuangan dengan menerapkan aturan-aturan yang memang lebih menguntungkan nasabah atau lebih istilahnya mengerti keadaan nasabah bahwa nasabah itu gagal bayar memang karena sudah tidak mampu bayar, dan cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online ini diharapkan mudah-mudahan bisa melakukan cara-cara penagihan sesuai standar operasional prosedur atau sesuai dengan aturan yang sudah memang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Itu harapan dari nasabah-nasabah. Kalau misalkan realisasinya itu kan kita banyak sekali menemukan saat ini cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online ini lebih banyak ke penekanan, caci maki, intimidasi, bahkan neror, akan sebar data, mengeluarkan kata-kata yang tidak beretika, kata-kata binatang dan sebagainya. Itu banyak sekali ditemukan. Walaupun mereka ini tidak pernah ataupun tidak menyebutkan nama aplikasinya, karena kalau misalkan mereka menyebutkan nama aplikasi dari pinjol mana, itu bisa dijadikan bukti oleh nasabahnya dan akhirnya bisa menuntut balik ke pinjaman online tersebut. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini masih panik karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online, saya sarankan kalian tidak usah panik berlebihan, tidak usah takut berlebihan, dan kendalikan dan kuasai rasa takut yang ada di hati dan pikiran kalian. Karena salah satu solusi gagal bayar di aplikasi pinjaman online adalah bisa mengendalikan rasa takut dan rasa cemas yang berlebihan yang ada di hati dan pikiran kalian. Kalian tidak sendiri karena banyak sekali orang-orang yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online seperti kalian. Dan dibuktikan dengan tingginya angka kredit macet di fintech mencapai 1,14 triliun rupiah. Kalau misalkan dihitung atau di nominal dolar jadi berapa ya, ini banyak sekali. Pokoknya kalian tidak sendiri, kalian tetap semangat membangun masa depan dan tetap fokus mencari rezeki agar bisa menghidupi kehidupan kalian sehari-hari. Semoga sharing ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.